Ketika sebelumnya si induk semang tadi adalah kepala keluarga, dia paling tua. Ternyata dia cocok dengan rumah tersebut juga kan. Nah, kemelekatannya memberikan dampak yang positif dong. Oke, betul. Sehingga semua yang tinggal di sana kesehatannya ikut baik, keharmonisannya bagus. Tapi setelah masuk orang tertentu, rasanya kok panas ya. Kalau dia cocok, maju. Repotnya kalau nggak cocok. Nah, semua satu gerbong ikut meluncur. Itu kalau di depan ranjang kita ada cermin, ketika kita tidur, energi kita terserap juga kan, itu jelek. Nah, ventilasi kan pernah berapa kali kita bicara, ventilasi jelek berarti yang mengalir adalah saci, energi negatif, bukannya sengci, gitu. Nah, ini bisa mengganggu bukan hanya keuangan, juga ganggu kesehatan. Kenapa harus diseksamai? Ya karena gampang dibohongi, gampang dirayu. Akibatnya sering dipermainkan, sering kali putus pacar juga kan. Hari kedua bulan Syawal 1442 Hijriah, selamat merayakan Idul Fitri ya sahabat Sonora. Mudah-mudahan perayaan tahun ini meskipun suasananya berbeda, caranya pun juga berbeda, tapi tetap bisa terjaga tali silaturahminya. Dan juga silaturahmi di Feng Shui terus terjaga dong. Minggu lalu saya sama Pak Kang masih antara lanjut enggak. Pak Kang ternyata lanjut kita Pak Kang. Sip deh. Mantap memang. Yang penting kita standby terus untuk sahabat Sonora selalu dong. Selalu. Iya, dan iya loh, jangan egois Anda juga Gan Haria. Kenapa? Saya juga mau mengucapkan dong selamat Hari Raya Idul Fitri. Boleh. Iya, sebab bukan hanya sahabat Sonora saja pendengar setia kita yang merayakan Idul Fitri. Sebagian daripada keluarga besar saya juga Idul Fitri loh. Ya, jadi kepada yang merayakan, baik itu saudara saya, sahabat Sonora dimanapun berada, saya mengucapkan tentu saja, dan kita semua mengucapkan ya, saya juga mewakili Anda juga Gan Haria dan seluruh staf Sonora untuk mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, tetapi ada sebagian juga saudara saya yang merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Kemarin ya. Betul, pada saat yang bersamaan, ya toh. Jadi betul lah. Dijadikan satu bersama itu juga adem. Betul begitu juga Gan. Jadi saya juga merayakan dan mengucapkan bagi yang merayakan untuk betul-betul dapat memaknai kenaikan Isa Al-Masih ya sebagai suatu kedamaian di dalam batin masing-masing tentunya itu. Dan tentu saja berkaitan dengan itu semua, tentu kita berharap semoga kedua peringatan yang bersifat sakral itu tentu saja akan semakin dan senantiasa membawa kita ke kehidupan yang jauh lebih baik, lebih aman, lebih tentram, lebih berbahagia. Dan tentu saja kita berharap juga semoga pandemi COVID-19 pun segera berlalu pula. Amin. Kangen dengan perayaan yang sebelum ada pandemi ya Pak Kang ya? Iyalah, ya kita kangen kumpul-kumpul. Dan kalau kumpul-kumpul, tentu saja saya akan menagih hutang kepada Anda. Benar. Iya toh? Makan di Maharasa toh? Oh iya. Iya, jangan. Minggu lalu yang kamar kosan. Itu utang saya kepada sahabat Sonora. Aduh. Kita jatuh kapan? Sekarang
aja deh, bahkan kita langsung aja kita bahas deh ya. Memang belakangan ini kita tuh selalu aja bicara seputar feng shui ya, mengenai apa itu kedudukan rumah, kedudukan tanah, ada pintu utama, kamar mandi, WC. Dan yang paling penting itu berkaitan pula dengan dapur, karena dapur ini memegang peranan yang sangat penting, baik itu mengenai kesehatan, ya, keharmonisan, keuangan bahkan ya. Jadi walaupun pembahasannya begitu banyak, ya kalau kita bicara boleh dibilang nggak akan tuntas-tuntas tuh untuk membicarakan untuk 3 hal yang paling penting dalam feng shui juga kan, yaitu pintu utama, ruang tidur utama, dan dapur, gitu. Nah, tetapi terlepas daripada itu dan berkaitan dengan itu tentunya, saya juga berharap semoga semua sahabat Sonora, sebagaimana juga Ibu Sulastri ya. Ibu Sulastri itu hebat loh. Dia sudah banyak paham mengenai apa yang telah kita bicarakan. Mudah-mudahan sahabat Sonora yang lain juga jauh lebih paham lagi. Terlebih apa? Terlebih kan sekarang tiap hari Senin pun putra saya ada Instagramnya tuh ya, bersama Sonora di tiap Senin jam 16. Bisa ditanya soal apapun. Bahkan belakangan ini bicara mengenai 12 show, luar biasa. Anda ini tahu aja ya. Ya namanya satu kantor, Pak. Bukan main. Nah, tetapi karena Anda sudah mengingatkan saya untuk melanjutkan pembahasan apa itu tadi? Kabar kosan kalau nggak salah. Kabar kosan itu dari pertanyaan bagus tuh ya, dari saudara kita ya, sahabat Sonora Wijaya ya. Dia menguploadnya pada video bangun rumah merajut rezeki. Bahkan tolong dibahas feng shui untuk kamar kos. Bagaimana pedoman untuk yang masih tinggal di kos-kosan? Ya memang kita tentu saja berobsesi dong ya. Walaupun sekarang ini kita tinggal di rumah kos, namun kita berharap ke depan segalanya menjadi jauh lebih baik dong. Betul, mapan. Iya, boleh dibilang sekarang ngekos dahulu. Ya, ngekos dahulu, harmonis dan sejahtera di kemudian. Amin. Iya dong? Iya. Tapi mungkin sahabat Wijaya ini berpikir pasti bahasanya sebentar aja selesai lah. Padahal cukup jelimet loh juga kan. Oh, iya. Iyalah ya. Kalau kita bicara kos-kosan itu banyak tipenya loh. Oke. Ada yang menyatu dan ada yang terpisah dengan induk semangnya. Ya toh? Ini ibu kosnya. Ibu kos itu kan biasa disebut induk semang dong. Kalau dalam bahasa Indonesia loh ya. Jadi induk semang itu bisa berupa apakah dia itu pemilik, bisa juga dia cuma pengelola belaka ya. Nah, jadi ada yang tinggal bersama, ada yang tidak. Nah, dalam konteks ini tentunya kita perlu tahu nih berapa sih usia pemilik atau induk semang tadi lah katakanlah ya. Kenapa kita perlu tahu? Karena dia kan pengelola nih. Berarti dia punya bisnis itu kan. Nah, berarti hitungan dia berlaku dong. Nah, ada nggak sih penghuni yang lebih tua dari induk semang tadi? Kalau ada, bisa pindah tuh pengaruh kedudukan rumah. Ya kan menjadi satu dia, tinggal bersama-sama kan. Nah, jadi kepala keluarganya bisa si induk semang, bisa si Anak kosan yang lebih tua. anak kos yang lebih tua. Dengan catatan dia sudah menginap di sana, menjadi anggota sebagai pengekos lebih dari 3 bulan. Dia tuh melekat tuh, dia punya pengaruh. Nah, dampaknya gimana? Bisa baik, bisa buruk dong.
Sehingga pribadinya ya. iya, makanya jangan heran kalau penghuni kos nih, Anda misalnya katakanlah kita ini pengekos nih Juragan. Kok dulu kayaknya gua lebih lancar nih usaha nih. Oke. Setelah si Anu masuk nih, Nah, kok perasaan kita jadi sekat, semuanya ikut sekat loh. Nah, ketika sebelumnya si induk semang tadi adalah kepala keluarga, dia paling tua. Ternyata dia cocok dengan rumah tersebut juga kan. Nah, kemelekatannya memberikan dampak yang positif dong. oke, betul. Sehingga semua yang tinggal di sana kesehatannya ikut baik, keharmonisannya bagus. Tapi setelah masuk orang tertentu, rasanya kok panas ya. Dikit-dikit kok pada emosi. Yang di kamar itu dulu sama yang sebelahnya tuh kayaknya bye-byean, sekarang kayaknya sebentar-sebentar maunya ngambek, ngamuk katanya. Jadi panas suasananya berarti. Suasana panas, pendapatan menurun. Nah, itu kalau dia menyatu juga kan. Oke. Nah, kalau dia nggak menyatu, dia terpisah. Nah, terpisah itu kan bisa macam-macam juga kan. Apakah beda jauh bangunannya, jadi si pemilik nggak tinggal di sana, nggak ada pengelola juga, atau dia atas bawah. Nah, ini kalau atas bawah nih juga kan, banyak kan yang begitu kan. Iya, bisa. Kalau tadi bersatu, itu bisa aja juga kan. Pintu utamanya satu, terus kemudian ada pintu samping buat orang ngekos, tapi di dalamnya jadi satu gitu ya. Itu dianggap menyatu loh ya. Oke. Tapi kalau dia itu atas bawah, kemudian dibikin tangga. Nah, ini kita udah mulai masalah sama tangga duluan nih juga kan. Ya, terlepas daripada posisi kedudukan itu bagus atau enggak, ini tangga aja udah jadi masalah. Iya. Tangga ini kemudian mentok nggak nih sama pintu nih, kalau dia tinggi berliku atau belok gitu. Tapi nanti itu kita bicarakan. Nah, tetapi kalau kita berbicara terpisah tadi atau bangunannya pavilion misalnya berbeda, ya tentu pengaruh daripada si induk semang, ibu kos tadi kan nggak ada juga kan. Si induk, si ibu kos atau si bapak kos itu pengaruhnya nggak ada. Nah, yang jadi pengaruh adalah kalau situasinya tempat itu misalnya tempat kos bisnis nih, tapi ajasnya kekeluargaan. Kenapa bisa kekeluargaan? Karena apanya itu tempat kosannya dikit. Kalau tempat kosannya dikit kan sosialisasi di antara mereka kan berjalan seperti keluarga gitu kan. Betul. Nah, itu berlaku tuh yang tadi tuh yang lebih tua sebagai kepala keluarga. Kalau dia cocok, maju. Nah, repotnya kalau enggak nih. Kenapa? Repotnya kalau nggak cocok ternyata. Nah, semua satu gerbong ikut meluncur. Itu jadi jelek toh. Iya. Nah, kesehatan juga ikut rontok, keharmonisan juga rontok gitu ya. Nah, kalau itu kosnya pebisnis, kalau kosnya pelajar gimana? Nilainya merosot atau gimana? Kalau kosnya pelajar, dia nggak punya induk sembang dong ya. Lah, karena masih ikut orang tuanya gitu maksudnya. Karena kan dia terpisah sama si induk semangnya juga di bangunan yang lain. Atas bawah misalnya si anak-anak pelajar ini di lantai 2. Ah, Si ibu kos, si induk semang di lantai 1. Ya, lantai 2, lantai 3 misalnya, itu tempat kos. Jadi nggak ada yang ngatur kan, ya nggak ada induk semang dong. iya sih. Nah, ini bisa jadi kalang kabut nih, nggak ada patokan. Yang usia paling tua pun juga nggak bisa jadi patokan berarti. Susah, kecuali di antara mereka ada yang berbisnis. Ah, Ya, misalnya bisnisnya ya dia sebagai sampingan lah, belajar bisnis itu udah bisa tuh, udah bisa kena tuh, ya. Nah, jadi nanti kita bahas lagi apa dampaknya. Tetapi ada satu hal,
tempat kos yang dikelola secara profesional. Sekarang kan banyak tuh tempat kos yang dikelola profesional, bahkan mahal loh. Ya, itu bulanannya bukan duit kecil tuh. Ya, benar-benar. Ya, fasilitasnya juga luar biasa ya. Wifi juga ada, segala macam ada lah. Nah, kalau di kemudian di dalam kan kita lihat juga nih, seperti kalau dia itu profesional, biasanya sih ruangannya kan banyak, Ya, dan hubungan seperti persaudaraan, kekeluargaan kan jadi mengecil kan. Nah, jadi kan semuanya harus menghitung masing-masing nih. Ya. Nah, selama dia menempati rumah itu misalnya seperti tinggal di hotel, kalau kita tinggal di hotel gimana juga kan? ya. Paling nggak kenal enggak sama nih, kanan kirinya. paling enggak nih juga kan? Ketika kita tinggal di hotel, di depan kita tuh biasanya di depan ranjang kita ada apa? Suka ada cermin gede ya? Ya, cermin, meja, TV. Nah, biasa yang tinggal di hotel ketawa aja nih. Hebat amat pertanyaannya. Nah, itu kalau di depan ranjang kita ada cermin, ketika kita tidur, energi kita terserap juga kan, itu jelek. Ya, jadi kita boleh dibilang akhirnya menderita saci yang kita dapatkan gitu ya. Karena energi positif kita ketarik tuh dari sama cermin tadi. Ini ya. Belum lagi kan juga ya kalau kamar mandi WC tergantung pemeliharaannya bagus atau tidak, ya toh. Tetapi kalau dia tuh lebih daripada 3 bulan juga kan, cermin itu tadi bermasalah. Kalau dia cuma tinggal seperti di hotel cuma berapa malam, ya nggak ada masalah juga kan. 3 bulan patokannya. 3 bulan toh, itu relatif loh ya. Berdasarkan empiris ya, pengalaman ya. Tetapi kalau dia itu ada ranjang di dalam, dia juga seperti apartemen dong. Kalau apartemen kan, kalau kita nyewa apartemen di dalamnya ada ada dapur toh. Dapur. Nah, ini masalahnya yang kita perlu waspadai. Biasanya dapur itu adanya di lorong jalanan tuh juga kan. Ya, Buka ya, pintu, ya, dari situ. kelihatan tuh dapur. Nah, Itu aja udah nggak bagus tuh juga kan. ini kayak sama problem yang itu ya, dapur sama ruang tengah ngadep-ngadep. Iya, dan ada juga tuh videonya. Dapur di lorong jalan. Iya kan? Kompleks masalahnya. Jadi kompleks kan? Iya, Jadi bermasalahnya bagus. Luar biasa jadinya kan? Nggak sesederhana yang dipikirkan oleh Wijaya mungkin pertanyaannya. Tapi sekarang kita mau lepas itu semua. Kita mau berpikir tempat kos yang ya secara umum aja deh. Ya, kita nggak peduli itu semacam hotel atau semacam apartemen gitu ya. Tapi kita mau bicara ya tempat kos gitu. Nah, kalau tempat kos itu tadi kan kita udah nyimak tuh. Kalau dia tuh pintunya langsung ke atas nih juga kan. Ya, tajam gitu. Tinggi sekali. Ya. Kalau kita lihat sekarang rumah-rumah banyak nih juga kan yang bikin ini bukan tempat kos nih ya. Ya. Ini kita lihat di rumah-rumah yang permanen yang bagus gitu. Dia bikin rumah semi basement. Yang namanya semi basement, lantai dasar itu di atas jalan raya juga kan, bukannya di bawah. Oke. Kalau di Jakarta bikin rumah basement beneran itu cari penyakit namanya. nggak basement aja udah banjir, apalagi basement ya. Nah, ini semi basement nih. Nah, sering kali itu tangga langsung ke atas tuh juga kan. Langsung ke ruang tamu atau langsung Lantai 2, masuk lantai 2. Tetapi biasanya nggak tajam, berkelok juga kan, tuh nggak masalah. Oh, kalau berkelok nggak apa-apa. Nggak masalah, kalaupun ada nilai minus ya itu nggak bisa. Tapi kalau kita bicara ini ada tempat kos, dia mau menghemat tempat kan,
Dia bikin tangganya tuh lurus, mengecil, panjang, tegak lurus ke atas, seperti tangga, hampir seperti tangga monyet. Walaupun bukan tangga monyet. Kalau tangga monyet kan lempeng, tegak lurus tuh ya, yang disebut tangga monyet. Ini lurus begitu dan ketemu pintu. Ini artinya apa? Artinya susah ada kita tinggal di situ buat nyimpen duit. Karena Langsung meluncur keluar. Ini seperti begini juga kan. Sekarang kalau kita bicara mall atau kantor perkantoran, itu banyak kan gedung-gedung kantor depannya ada eskalator. Iya. Kalau eskalator kan tangganya bisa dibikin menurun, bisa bikin naik. Tapi kalau kita bikin tangga yang bukan eskalator, tangga mati, ya. Nah, kalau di depan pintu kita terus ada tangga yang turun ke lantai di bawahnya, itu kita suwe. Oh iya. Iya, sama toh. Jadi kalau di tempat kos, dia buka pintu langsung ketemu pintu yang meluncur ke bawah, berarti pemborosan tuh jadi bisa besar-besaran tuh. Ya. Terus masalah pembuangan air kotor kita perlu tahu, ya. Ya, jadi kalau kita udah tinggal lama di sana, terus kita punya kecurigaan nih, kok nggak maju-maju, jangan-jangan ada air kotor gitu kan. Ya, saluran air kotor melintasi pintu utama, melintasi dapur atau segala macamnya. Dan yang paling gampang kita lihat, kalau ventilasinya jelek juga kan. Nah, ventilasi kan pernah berapa kali kita bicara, ventilasi jelek berarti yang mengalir adalah saci, energi negatif, bukannya sengci, gitu. Nah, ini bisa mengganggu bukan hanya keuangan, juga ganggu kesehatan, ya. Apalagi kalau kemudian kamar mandi WC ini juga kan, di dalam tempat kosan biasanya kalau yang kelas tinggi sih oke-oke aja, tempatnya bagus kayak di hotel, paling enggak ada kamar mandi dari kaca gitu kan. Betul. Tapi kalau enggak kan dia cuma pakai yang itu tuh, selorokan. Nah, kalau nggak terawat kotor, ini saci terhadap ranjang, kan ranjang di sampingnya. Iya, kebanyakan gitu ya benar. Nah, satu hal yang kita mau sampai bicara nih juga kan, kaitannya dengan pembahasan kita minggu lalu juga kan. Ya, minggu lalu kita bicara apa? Susah jodoh, ya merana gitu kan. Nah, masalah susah jodoh bahkan hingga traumatis. Kenapa? Karena juga kan kita bukannya kita mau bilang semua tempat jelek dan semua orang pasti kena. Karena tergantung pada iman, ya, pada pendidikan moral kita, ya, dari orang tua dan dari kebiasaan. Tapi ya tentu saja kita harus bertahan. Karena pengaruh energi ini juga tidak bisa dianggap enteng, ya, karena seringkali bisa mengganggu. Nah, kenapa yang saya maksudkan itu apa? Adalah kalau ruang dapur bersebelahan, berhadapan, berada di bawah atau di atas ruang tidur. Siapa yang kena? Apakah yang kena itu yang tinggal di samping dapur saja, di atas dapur saja, di bawah dapur saja, berhadapan dengan dapur saja? Enggak, tapi seluruh penghuni kena juga kan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya seperti pembahasan kita minggu lalu, perlu disaksamai lagi tuh. Kenapa ya harus disaksamai? Ya karena gampang dibohongi, gampang dirayu. Akibatnya sering dipermainkan, sering kali putus pacar juga kan. Kalau udah putus pacar, lama-lama jadi trauma dong. Iya. Kalau udah kena traumatis, jiwa udah kegoncang, nggak mau nikah lagi dong. Iya. Ya akhirnya makanya banyak dia bilang, kenapa sih anak gua tuh, dia bilang pergi sekolah katanya akhirnya sampai sekarang nggak kawin katanya. Ya, karena akhirnya apa? Ya mungkin karena nggak ada yang kontrol, bisa jadi gitu ya, karena
induk semangnya juga nggak ikut campur. Tapi pengaruh ini dapur nggak bisa dianggap enteng juga kan. Nah bagus kalau dia kemudian masalahnya sebelum dia menikah. Kalau kemudian dia dapat yang nggak benar, kemarin kan kita bahas tuh. Kalau dapat suami atau istri yang kemudian nggak benar gimana? Akhirnya kan menjadi masalah dalam kehidupan. Akhirnya dia berpisah. Kalau udah berpisah, jadi goncang lagi jiwanya, traumatis lagi deh akhirnya. Nah yang begini, jadi dingin hidupnya. Kita kan nggak berharap begitu. Makanya kepada orang tua yang anaknya mau ngekos, ya terutama anak-anak gadis tentunya ya tolonglah tempat kosnya diperhatikan gitu. Jangan ada hal semacam itu, kekeliruan di mana dapur bersebelahan, berdampingan di atas atau di bawah dapur dengan kamar tidur gitu ya. Jadi di rumah pun sebaiknya jangan. Dan kepada pemilik kos tolong dapur jangan berhimpitan, sebab biasanya sayang loh. Kalau dapur kemudian jauh dari dari tempat lain, sayang banget gitu kan. Wah, udahlah, dibikin aja di sebelah situ tuh katanya. Kosong. Iya. Ya padahal kan bisa, misalnya begini, kalau bersebelahan ya kasih gudang kecil lah supaya dibatasi oleh gudang gitu kan. Nah di atasnya dapur. Misalnya kalau di atas dapur itu bukan dapur lagi, ya adalah misalnya ruang makan atau meja ruangan duduk gitu, supaya jangan bertindihan dengan ruang tidur juga kan. Iya. Paham nggak kira-kira juga kan? Gimana? Paham nggak nih? Iya. Pokoknya dapur sebisa mungkin dijauhin dari kamar tidur. Iya benar. Kamar tidur dijauhin dari dapur. Betul, ya. Sebab dalam berkaitan dengan energi dikhawatirkan juga akan mengganggu emosi seperti yang kita bicarakan kemarin tuh, banyak kan gangguannya. Jadi tolong sahabat Sonora juga mempedulikan video kemarin tuh yang kita sebentar lagi kita akan upload deh, ya. Itu judulnya Jodoh Susah Hidup Pun Merana tuh ya. Satu hal juga kan sebelum diputus. Gimana? Satu. Saya tadi nggak sengaja lihat ada pesan dari FSA. Katanya itu si Yohana kalau nggak salah itu bertanya ya di video ini yang tadi saya sebutkan tuh. Video apa tuh tadi? Bukan yang jodoh mana baru diupload nggak sih? Betul. Nah, itu dia bilang gini, kalau di atas dapur itu dibikin tempat jemuran boleh nggak? Menurut Anda boleh nggak sih? Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Bener. 100 Anda. Wah. Makanya saya juga nggak nyesel berbincang dengan Anda. Mudah-mudahan satu ketika Anda yang melanjutkan pembahasan ini untuk menjadi narasumber. Kenapa enggak? Nanti kita lanjut di sesi selanjutnya ya. Oke dong. Kita break dulu. Sip. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui,
waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Masih bersama saya Hania dan juga masih bersama Pak Kang di Feng Shui edisi 14 Mei 2021. Pak Kang, Iya. ini di sesi ini kita mau lanjutkan antara dapur dan ruang jemuran atau langsung ke pertanyaan sahabat Sonora? Ya, saya pikir udah cukup. Kalau ada yang kurang jelas, ya bisa ditanya. Jadi pada prinsipnya, pengaruh daripada tempat kos adalah bagaimanakah yang paling tua itu yang bertindak sebagai kepala keluarga, walaupun bukan betul-betul kepala keluarga, ya, apakah dia tuh cocok atau tidak menempati rumah tersebut? Karena kan ada hitungan kedudukan rumah dan hadap pintu, ya. Kalau orang tersebut cocok, maka tentu gerbongnya akan cocok, seperti seorang ayah yang membawa anak-anaknya menuju keberhasilan, atau bahkan sebaliknya kalau salah, kan? Iya, jadi dalam konteks yang satu ini, kalau kurang jelas, tentu saja saya berharap sahabat Sonora memperhatikan video kedudukan dan hadap pintu utama, gitu ya. Jadi jangan buru-buru bertanya, karena banyak video yang berkaitan, toh. Juga berkaitan dengan masalah dapur, banyak gitu. Tapi seringkali saya melihat sahabat Sonora ini maunya pintas aja gitu ya. Padahal saya udah banyak ngejelasin tuh. Terus tinggal pertanyaannya, Kakang kalau ngadep pintu, kompor hadapnya begini boleh nggak? Padahal udah dijelasin loh tadi. Padahal jangan-jangan pertanyaan itu diajukan pada video yang saya menjelaskan hal itu, kan aneh toh? Sabar Pak Kang, sabar. Bukan saya nggak sabar, saya berharap sahabat Sonora paham gitu. Oke. Kalau nggak paham kan berarti ada ketergantungan kepada saya. Iya. Ya, jadi saya berharap mereka juga mengerti gitu. Karena yang namanya feng shui adalah kan pengetahuan yang sepatutnya ditularkan supaya orang lain juga paham gitu. Ya toh? Betul. Oke. Daripada saya jawab segala sesuatu secara abu-abu, menutupi hal yang ya tahu pengetahuan yang kita punya walaupun terbatas, sebaiknya kita kan berbagi dong. Betul. Memberikan yang terbaik lah pokoknya. Iya toh. Oke. Berarti kita langsung ke pertanyaan pendengar Pak Kang. Sip lah. Kosan sama jemurannya minggu depan, kosan. Dapur sama jemuran minggu depan kali ya? Dapur apa kok kan udah tadi dijawab. Dapur jemuran. Iya, oke kan udah. Itu doang. Boleh gitu. Oke. Ya. Kita ke pertanyaan yang pertama. Jadi Pak gini Kang. juga kan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa juga memberikan wawasan kepada sahabat Sonora yang lain, ya diajukan ke komen kita. Kita akan bicarakan hal itu. Jadi jangan melulu pertanyaan yang sifatnya pribadi. Malah pertanyaan ini bisa diajukan ke online, dinaikin ke online juga ya Pak Kang ya? Betul, ya toh? Betul. Oke. Pak Kang, ini ada Verawati Yunian. Pakai V ya, Verawati Yunian. Yunian. 20 bulan 2 20 bulan 2 tahun 84 tahun 84 pukul 5 pagi. 5 pagi. Nah Pak Kang, ini kan saya Verawati sekarang masih kerja kantoran, mau resign, kira-kira cocok bisnis di bidang apa? Kalau berkaitan dengan kecantikan cocok enggak? Misalnya kecantikannya seperti salon bulu mata atau eyelash extension, pedicure, manicure, cocok nggak Pak Kang ini? Enggak Enggak. boleh ditunda.
Oh, 100% so, iya nggak 100% ya, kita agak saya ganti katanya, cocok banget berarti. Cocok banget, dan sebetulnya Vegawati ini memang lahir udah sebagai pebisnis. Cuma kelebihannya yang seharusnya ditutupi adalah pengetahuannya. Jadi jangan suka kita jadi orang yang sok tahu gitu. Kita harus belajar untuk bersikap low profile, itu satu. Jadi jangan menggiring konsumen gitu toh. Tapi cobalah untuk memahami apa kehendak konsumen. Sebab itu merupakan kunci keberhasilan daripada Vegawati. Itu satu. Kedua, Vegawati saya minta tolong sering pakai baju merah, kuning, dan coklat. Ini penting untuk menemukan semangatnya yang sering kenceng kendor. Oh, masuk di semangatnya berarti ya. Iya, nah kalau itu bisa ditanggulangi, bisa disiasati dengan baik dan benar, maka nggak butuh waktu lama lah buat Vegawati meraih kesuksesannya begitu. Yang penting tahunnya tahun ini. Tahun ini oke, nggak ciong, Tahun ya. depan pun? Tahun depan nggak ciong, Wah, ya. Jadi silahkan untuk memulainya. Kalau bisa ya pada tanggal yang selaras. Kalau di tahun ini kan ada kalendernya ya, bisa lihat di kalender tahun kerbau logam Imlek 2572 ya. Di sana ada petunjuknya buat Vegawati yang lahir pada tanggal 19 bulan 1 tahun 2535 Imlek pada hari Senin. oke. Baik. Bahkan nanti kita sambung di sesi terakhir. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Di 10 menit terakhir Feng Shui edisi malam hari ini saya juga masih tersambung bersama Pak Kang. Iya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke dong. Selanjutnya ini ada Christine Susanti Pak Kang. Pakai K, pakai C. Pakai C diikuti huruf H. Christine Susanti. Oke. Christine Susanti. Christina. Tanpa A, jadi Christine Susanti. Oke. Perempuan 5 Desember 5 bulan 12 Iya. pukul Pak Kang. Bulan 5 bulan 12 tahun 70 pukul 5/12/70. pukul 4 pagi. Oke. Ini juga ada keterangan tambahan single parent Pak Kang. Oke. Saya punya usaha jual gas LPG dan menerima pesanan kue-kue basah. Ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 tahun. Pertanyaannya, ini kira-kira sesuai apa enggak Pak Kang? Enggak. Perkembangannya lambat. Karena dari kalau kita bicara elemen itu ada 5 ya. Yang paling menonjol dan sangat menjanjikan buat Christine itu yang berunsur tanah dominan. Ya. Nah, kemudian campuran daripada tanah dengan
unsur lain deh gitu. Itu pilihan keduanya. Mau tanah campur kayu, tanah campur api, tanah campur logam, tanah campur air, itu oke gitu ya. Tapi itu pilihan kedua. Pilihan pertamanya unsur tanah yang dominan. Oke. Nah, bahkan ini juga sekarang masih tinggal di rumah orang tua. Ada keterangan juga orang tuanya ini janda. Rumahnya menghadap utara. Gimana Pak Kang? Apakah ini ada pengaruh sama kurang cocoknya bisnis? Enggak, kalau bisnis tadi mah nggak cocok ininya sih, nggak cocok bidangnya ya. Iya. Nah, kalau rumah ini gimana Pak Kang? Kalau rumahnya tergantung apakah di rumah itu kepala keluarganya Kristen bukan? Kalau kepala keluarganya Kristen tadi kan menghadap ke utara. Menghadap ke utara lumayan, walaupun bukan yang terbaik. Yang terbaiknya bisa menghadap barat misalnya, atau menghadap ke selatan lebih bagus gitu ya. Tetapi menghadap utara masih lumayan oke lah gitu ya. Tetapi dengan catatan bahwa ibunya itu nggak bisnis gitu, dan nggak ada orang lain yang berbisnis di sana yang lebih tua daripada usianya Kristen begitu. Itu saja Pak Kang ya. Iya. Dan tetapi satu hal yang saya perlu sampaikan, walaupun bidang bisnisnya tadi kurang cocok, toh nggak fatalis gitu ya. Nah kalau mau kemudian mau coba meraba bidang lain supaya kesuksesannya lebih cepat berkembang, lebih cepat terwujudkan, jangan dimulai pada tahun kerbau ini karena lagi ciong. Mulailah tahun depan ya, di tahun macan air ya, Imlek 2573. Sementara berarti udah jalanin yang ini dulu ya? Betul. Oke, mudah-mudahan menjawab ya, Christine Susanti. Selanjutnya Pak Kang. Iya. Ada Rio Andrika. Rio Andrika. 31 bulan 10. 31 bulan 10. Tahun 90. Tahun 90. Pukul 11:35. 11:35. Oke. Kalau mau buka usaha, cocok nggak di bidang laundry atau toko kelontong? Toko laundry nggak cocok. Toko kelontong masih oke, terutama menjadi sangat oke kalau bidangnya lebih mengutamakan bidang yang non cairan. Jadi yang cairannya sebagai pelengkap aja deh gitu. Itu saja ya Pak Kang ya. Betul. Tapi saya minta tolong supaya itu berhasil, emosinya tolong diredam dan biasakan memakai baju warna hijau sesering mungkin. Oke. Baik. Kita ke yang selanjutnya Pak Kang. Oke. Alex. Alex. 24 bulan 11. 24 bulan 11 Tahun 89. tahun 89 Pukul 20. pukul 20. Ini Alex mau kerjasama dengan namanya, nanti ada info keterangan juga Pak Kang, dengan Ari, ARRY. ARRY. Tanggal lahirnya 24 bulan 2. Laki ya. Tanggal berapa? 24 bulan 2. Iya. Tahun 87. Tahun 87. Tapi nggak ada tajam lahirnya Pak Kang. Bisa? Enggak, saya nggak berani ngitung. Bisa salah. Ya. Perkiraan pun juga takut salah juga ya Pak Kang ya. Yang penting ular sama sio ular dengan sio kelinci nggak ada ciong gitu ya. Jadi secara garis besar oke-oke aja sih gitu ya. Tetapi sejauh mana kecocokannya, sejauh mana bagaimana, itu harus data yang betul-betul lengkap begitu. Ya, cuma satu hal, dari gambaran yang ada aja, kalau lihat dari gambaran yang ada, potensi Ari untuk mendikte Alex itu besar gitu. Karena leadershipnya Ari jauh lebih tinggi ketimbang Alex. Nah Alex ini gampang goyah, pendiriannya tuh gampang terbawa arus dan gampang terlalu percaya orang, sehingga
Alek ini kalau jantungnya diminta pun dia bisa kasihkan gitu. Oke. Pertimbangannya di situ, salah satu pertimbangannya itu berarti ya. Iya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya ya saya untuk kepastiannya saya nggak berani bicara lebih lanjut gitu karena nggak ada data. Oke. Ini yang bersinggungan mungkin Kurang bisa juga data. datanya, tapi nggak kita bahas malam ini ya. Mungkin kita bisa susulkan di next selanjutnya. Oke, Selanjutnya, iya, geser ya Pak Kang ya. oke. Ada dari Nuraini. Nur Aini, Nuraini tapi digabung Nuraini. iya. Bogor, malah saya balik tempatnya sekali yang efek ini mah. 1 Juni 1 bulan 6 tahun 2008. tahun 2008. Masih muda banget. Iya. Pukul 17:50. Oke. Kalau soal kesehatan dan juga warna baju yang cocok, apa ini Pak Kang? Kalau kesehatan yang penting Nur Aini, tolong jaga diri jangan terlalu capek gitu ya. Karena Nur Aini itu walaupun semangatnya stabil, tapi kegigihannya untuk mewujudkan sesuatu itu sangat besar. Sehingga kalau dia lagi keinginannya itu muncul, dia bisa lupa daratan lah katakanlah, ya. Dan ini tentu saja sangat membahayakan bagi levelnya. Kenapa? Karena kalau menurut analisa elemen di sini, kemungkinannya Nur Aini itu kena sakit kuning pada waktu bayi itu besar sekali pada waktu lahir gitu ya. Jadi gampang capek. Nah, oleh sebab itu harus bisa menahan diri mengatur waktu itu aja. Jadi pakai baju warna hijau adalah yang sangat disarankan, warna putihnya agak dikurangi. Oke. Satu lagi ya Pak Kang ya. Oke. Ini ada dari Ewarik, EUARIC. U O, U. iya, Gimana? EO, EU Pak Kang. Ulang. U, Ya, EU. iya, EUARIC. ARIC. Ewarik. Yoarik itu laki perempuan? Cowok. Ada laki-lakinya, benar cowok. Oke. Ewarik Herianto. Herianto. 15 bulan 8 15 bulan 8 tahun 93 tahun 93 pukul 1 siang tepat. siang 1 tepat. Oke. Karirnya gimana nih Pak Kang? Karirnya maksudnya? Untuk jenjang karir itu bidang apa yang bagus? Oh. Ya, kalau bicara karir, potensi ya daripada Erik ini ya itu sebetulnya bagus. Asalkan leadershipnya bisa ditingkatkan. Dalam konteks ini tidak ada salahnya Erik meletakkan akuarium pada tenggara rumah gitu ya. Jadi tenggara rumah taruh akuarium tentu harus ada ikannya ya. Kadang-kadang ada orang bertanya juga kan, Pak Kang, kalau saya naruh akuarium perlu ikan nggak katanya? Wah, kalau itu namanya tempat air saya bilang. Kasih lukisan aja. Jangan loh ya, lukisan nggak bisa membantu. Jadi tolong akuarium, ikannya berapa aja boleh, ikan apa aja boleh, yang penting ada kehidupan di dalamnya pada tenggara rumah dan memakai baju warna hijau. Kemudian yang paling menjanjikan kalau Yurik ini bergerak di bidang yang ada unsur apinya, ya. Bisa juga kombinasi bidang berunsur api logam
Ada lagi, tetapi sebaiknya nggak saya sampaikan karena perkembangannya akan lambat. Karena Yori kan pengennya yang cepat katanya. Dan tahun ini kan adalah tahun yang paling cocok untuk show ayam menggenjot keberuntungannya, toh? Ya, jadi Yori memang harus hati-hati kalau jumlah nilai keberuntungan terbatas. Jadi tolong bagi Yorik ini untuk melihat berapa jumlah keberuntungannya. Kalau jumlah keberuntungannya di atas 5 genjot habis. Tapi kalau di bawah tolong agak berhati-hati gitu ya. Tetapi jangan pernah khawatir karena potensi jangka panjangnya Yorik ini sangat bagus kalau bidang bisnisnya juga tentu saja berkesesuaian. Oke. Baik, Pak Gan, terima kasih banyak waktunya malam hari ini. Sama-sama juga Gan, tentu saja saya sangat senang. Apalagi Anda ini semakin luar biasa membantu menjawab pertanyaan sahabat Sonora. Terima kasih juga nih buat Pak Gan. Ketemu lagi minggu depan ya Pak Gan. Sampai minggu depan juga Gan, sukses selalu dan selamat malam.